Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Kansa Kamilah dengan NIM 22079038 dan teman saya Kelvin Arjuna dengan NIM 22079037. Kami ingin mempresentasikan proposal bisnis PBP 3 yakni rencana produksi dan rencana keuangan yang akan dibacakan pertama oleh Kelvin Arjuna. Kepada Kelvin dipersilakan. Rencana produksi dan rencana keuangan. Yang pertama ada rencana produksi, yaitu bahan baku. Proses pembuatan chicken pop cup menggunakan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu meliputi bahan ayam untuk 5 cup, daging ayam sebanyak 250 gram, tepung terigu sebanyak 500 gram, lada bubuk 1,5 sendok teh, gula pasir 1,5 sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kaldu bubuk 1,5 sendok teh, bawang putih 3 siung cincang halus, bawang merah 3 siung cincang halus, telur 2 butir, dan minyak goreng. Alat yang akan digunakan untuk produk ini yang pertama ada kompor, yang kedua ada piring, ketiga mangkok, keempat panci, kelima sendok, keenam baskom, ke-7 pisau, ke-8 batu giling, ke-9 saringan. Langkah kerja langkah kerja pembuatan ayam yang pertama, siapkan daging ayam, lalu filet daging tersebut atau ambil bagian dagingnya saja. Kemudian pukul-pukul perlahan menggunakan gagang pisau ataupun menggunakan pemukul daging sampai dagingnya sedikit memar. Setelah itu potong-potong daging ayam berukuran 2 cm berbentuk kotak. Dalam wadah campurkan bawang putih halus, garam, gula, merica, dan kaldu bubuk, lalu aduk sampai rata. Yang ketiga, masukkan ayam, aduk rata dan biarkan selama 1-3 jam dengan kulkas untuk hasil yang lebih baik bisa didiamkan selama semalaman. Yang keempat, masukkan kocokan telur dalam wadah ayam, aduk rata dan sisihkan. Yang kelima, di wadah lain campurkan tepung terigu dan maizena kemudian aduk rata. Yang keenam, setelah itu panaskan minyak, kemudian gulingkan ayam dan dalam campuran tepung sambil dicubit-cubit dan membentuk popcorn. Goreng ayam dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Lakukan hingga ayam habis lalu angkat dan tiriskan. Untuk bahan pembuatan saus yang pertama, saus sambal 5 sendok makan, saus tomat 5 sendok makan. Yang ketiga, saus tiram 1 bungkus. Yang keempat, kecap asin 3 sendok makan. Yang kelima, bawang putih 3 siung halus. Yang keenam, minyak goreng secukupnya. Yang ketujuh, garam 1,5 sendok teh. Yang kedelapan, merica 1,5 sendok teh. Kesembilan, 1 gula 1,5 sendok teh. Yang kesembilan, kaldu bubuk 1,5 sendok teh. Yang ke-10, air secukupnya. Langkah kerja dalam membuat saus. Yang pertama, tumis bawang putih halus hingga wangi, kemudian masukkan saus sambal, saus tiram, saus tomat, kecap asin secukupnya, dan aduk rata. Terakhir, tambahkan gula, kaldu bubuk, serta garam secukupnya hingga rasanya pas. Yang kedua, jika sudah kental, diberi sedikit air lalu masak hingga mendidih. Yang kedua, alat dan teknologi. Yang pertama ada kompor, kedua piring, ketiga mangkok, keempat panci, kelima sendok, keenam baskom, ketujuh pisau, ke-8 batu giling, ke-9 saringan. Yang terakhir ada kapasitas produksi berdasarkan bahan baku dan alat produksi yang telah dijabarkan di atas. Produksi chicken pop cup dapat menghasilkan 30 cup per hari dan 180 cup per minggu serta 720 cup per bulannya, sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang dapat dipastikan dapat memproduksi chicken pop cup dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kansa Kamila. Kepada Kansa dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah rencana keuangan. 1. Kebutuhan investasi dan modal kerja.
Satu, wajan pengurangan dengan banyak 2 unit dengan harga satuan 50.000 dengan jumlah 100.000. Yang kedua ada kompor gas dengan 2 unit dengan harga satuannya 56.000 dengan jumlah 112.000. Ketiga, tabung gas dengan sebanyak 2 unit dengan harga satuan 17.000 dengan jumlah 34.000. Yang keempat, ada pisau dengan 4 unit harga satuannya 5.000 dengan jumlah 20.000. Baskom sebanyak 2 unit harga satuan 5.000 jumlahnya 10.000. Terakhir ada sutil sebanyak 2 unit harga satuan 10.000 dengan jumlah 20.000. Jadi jumlah total untuk biaya tetap ada 296.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah satu, ada daging ayam dengan satuannya 500 gram dengan harga satuannya 22.000 dan harga sebenarnya 22.000. Dua, tepung terigu dengan harga satuan 500 gram dengan harga 4.000. Tiga, kaldu sapi dengan butuhnya 1 saset, harga satuannya 1.000, yang dipakai juga 1.000. Selanjutnya ada bawang putih dengan satuannya 100 gram dengan harga satuan 1.000. Bawang merah dengan satuan 100 gram dengan harga satuan 1.500. Garam 1 saset dengan harga satuan 3.000 dan gula 100 gram dengan harga satuan 1.000. Ada telur 3 buah dengan harga satuan 1.500. Dan minyak goreng 1 liter 18.000. Merica bubuk 1 saset 1.000, cup plastik dan tutup 1 slop itu ada dengan harga 20.000. Plastik 500 gram dengan harga 6.000. Saus sambal 1 botol dengan harga 7.000. Saus tomat 1 botol dengan harga 7.000. Kecap asin 1 botol dengan harga 7.000. Saus tiram 1 saset dengan harga 2.000. Dan yang dipakai untuk sekali produksi ya dengan jumlah 66.000. Prediksi arus kas. Keterangan penerimaan modal sendiri di hari pertama yaitu 200.000 dengan penjualan sebanyak 30 cup seharinya dengan 1 cup dengan harga 10.000 yaitu 300.000. Jumlah penerimaan ada 500.000. Pengeluarannya yaitu biaya variabel yaitu bahan baku ada 56.000 dengan biaya perlengkapan 25.000 dengan jumlah 81.000. Biaya tetap yaitu penyusutan peralatan 3.000 dengan sewa tempat 15.000 dengan jumlah 18.000. Jadi jumlah pengeluaran dalam sehari ada 99.000 dengan modal akhir 400.000. Nah, hari kedua yaitu modal sendiri menjadi 401.000 dengan penjualan seharinya 30 cup dengan harga 10.000 per cup yaitu 300.000. Jumlah penerimaan ada 700.000. Pengeluarannya ada di bahan baku yakni 56.000 dengan biaya perlengkapan 25.000 dengan jumlah 81.000. Biaya tetap yaitu penyusutan peralatan dengan jumlah 3.000 dengan sewa tempat 15.000 dengan jumlah 18.000 dan jumlah pengeluaran untuk hari kedua ada 99.000 dan modal akhir yakni 602.000. Begitu juga selanjutnya. Benefit atau cost ratio dan break even point analysis. Perhitungan laba rugi. Laba sama dengan hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. Dengan sekali produksi ada 10 cup dikali harga jual 10.000 dikurang modal yakni 80.000. Jadi 100.000 dikurang 80.000 yakni 20.000. Presentasi laba dibagi modal dikali 100, 20.000 dibagi 8.000 dikali 100% yakni 25%. Jadi presentasi dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 25%. Analisa break even point. Biaya yang dikeluarkan, biaya variabel yakni bahan baku 56.000, bahan perlengkapan 25.000 dengan jumlah 81.000. Biaya tetapnya ada sewa tempat 15.000, penyusutan peralatan 3.000 dengan jumlah 18.000, total biaya 99.000. Penjualan minimum yakni 30 cup dikali 10.000 dengan BEP yakni 99.000 dibagi harga jual per cup yaitu 10.000. Nah, ini 0,99. Jadi untuk mencapai titik pulang pokok atau BEP, maka setiap harinya harus menjual sebanyak 99 cup. Baiklah, sekian dari presentasi proposal bisnis kami yang terakhir. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan.
Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.